Ya, selamat malam Tribuners. Saat ini saya Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, sedang bersama wanita sukses, ya, Profesor Dr. Ibu Winda Mercedes Mingkit. Ya, besok Tribuners kita akan merayakan Hari Ibu 22 Desember 2021. Ya. Ibu Profesor Dr. Ibu Winda ini adalah salah satu wanita sukses, ya. Kita akan berbincang-bincang Tribuners terkait kisah inspiratif dari Mem, sehingga meskipun seorang perempuan bisa sukses, ya, karena kebanyakan orang hanya berpikir perempuan itu lemah, ya, begitu ya. Tapi Mem bisa membuktikan bahwa Mem juga bisa, ya, sukses seperti ini, ya. Untuk mengenal lebih dekat ini Mem, kita akan berbincang-bincang dengan Mem. Halo, selamat malam Mem. Malam baik, Ya, semua boleh stop Tribuner ini? bisa. Ya, atau buka ini atau sudah aja? Sudah aja, biar apa-apa. Ya. Kita mengikuti saja Iya, aturan, protokol, ya. iya. Protokol, ya. Ya, Mem, kita cerita dari awal. Memangnya Mem itu terlahir dari berapa bersaudara? Jadi saya dilahirkan dari 2 bersaudara. Saya punya adik laki-laki, ya. 3 tahun lebih muda dari saya, tapi akhirnya Tuhan berkehendak lain di tahun 1982. Dalam usia 9 tahun 9 bulan dia dipanggil oleh Tuhan, sehingga akhirnya sejak tahun 1982, 29 Juli tepatnya, saya menjadi anak satu-satunya dalam keluarga Mingkit Tambayong. Oh, Mingkit Tambayong. Ya. Memangnya keluarga Mem itu keluarga yang ekonominya di atas, menengah, atau bagaimana, Mem? Oh, how to say? Jadi begini, yang saya tahu di masa kecil saya memang bukan berarti ekonomi sangat mapan, tapi paling tidak saya tidak pernah merasa berkekurangan. Ya, tidak pernah merasa berkekurangan. Yang saya tahu waktu masa kecil saya selalu mendapatkan apa yang anak-anak lain juga dapatkan. Saya mendapatkan pendidikan dasar SD di sekolah yang cukup dikenal di Manado, ya, sekolah Katolik, ya, sekolah di Suster, ya, di Suster, ya, sampai SMP, dari TK sebenarnya sampai SMP. Kemudian SMA saya lebih memilih sekolah negeri, ya, SMA Negeri 1 untuk supaya bisa lebih berbaur dengan anak-anak yang ada di Kota Manado. Gitu. Iya. Boleh ceritakan sedikit Mem, sampai menjadi profesor doktor ini lulusan dari mana saja? Oke, baik. Saya menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Perikanan Universitas Samratulangi di tahun 1992. Kemudian di tahun 1996 saya melanjutkan studi untuk program master di University of New South Wales, Sydney, Australia. Dan untuk pendidikan S3, saya selesaikan di Tokyo University of Marine Science and Technology tahun 2006, saya selesai. Kemudian masih belum puas dengan sekolah, saya mengambil program profesi untuk profesi insinyur, iya, yang saya selesaikan di tahun ini, bulan Januari, jadi tahun 2021. Jadi boleh Mem sebutkan secara rinci nama Mem, panjangnya dan jabatannya? Kalau nama saya sebenarnya nama yang diberikan oleh orang tua adalah Winda Mercedes Mingkit. Tapi kalau sudah dengan gelar-gelarnya, ya ada bisa lengkap, jadi Profesor, Doktor, Insinyur Winda Mercedes Mingkit, Master of Marine Science. Ya, seperti itu. Cukup panjang untuk diingat. Jadi gampang-gampang ingat, saya bilang tulis saja Profesor Doktor Winda Mingkit atau Winda Mercedes Mingkit, terserah. Yang penting itulah tingkatan pendidikan yang sudah saya lalui selama ini. Ya. Mem, kira-kira apa alasan sampai Mem sekolah sampai sekarang ini, setinggi ini? Oke. Mungkin dari kecil, tidak tahu ya, kalau kata mama saya, mami saya waktu masih ada dulu, katanya keinginan tahu saya dari kecil itu selalu besar, jadi saya selalu ingin tahu, dan mungkin itu menurut saya yang menjadi pendorong saya untuk selalu berusaha untuk belajar dan karena mendapatkan beasiswa. Nah, jadi saya dari S1, S2 sampai S3 itu beasiswa. yang saya dapatkan dari baik dari pemerintah Indonesia untuk S1
dengan mendapatkan beasiswa tunjangan ikatan dinas. Jadi maksudnya itu setelah selesai sekolah saya langsung menjadi dosen. Kemudian yang S2 itu dari pemerintah Australia dan yang untuk S3 dari pemerintah Jepang. Ya, seperti itu. Jadi tidak terlalu merepotkan dalam tanda kutip orang tua untuk bagian akhir studi saya S1 maupun S2 dan S3. Artinya karena saya mendapatkan beasiswa full cover. Jadi semua dibiayai sehingga saya tidak merepotkan orang tua. Jadi makanya itu keinginan saya untuk belajar karena dapat beasiswa itu yang menjadi kebanggaan saya juga pribadi. Misalnya contoh, kalau S2 itu biasanya kan beasiswanya dikasih untuk 2 tahun. Tapi saya bisa selesaikan dalam 1 tahun, tapi dikasih perpanjang 6 bulan untuk supaya penelitian saya lebih details lagi. Demikian juga untuk S3, bisa dikasih beasiswa 3 tahun untuk international program atau 4 tahun yang regular. Tapi saya bisa selesaikan dalam waktu 2 tahun 11 bulan. Jadi saya kalau sekolah serius, dalam tanda kutip, ya tidak main-main. Jadi saya selalu berusaha untuk memanfaatkan waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa menyelesaikan waktu studi kalau istilah dalam pemerintahan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Seperti itu ya. Kalau bisa cepat, kenapa harus diperlambat seperti itu? Mem, kira-kira untuk mendapat apa tadi beasiswa itu karena memang Mem itu murid berprestasi atau bagaimana, Mem? Mungkin juga iya ya. Karena waktu S1 saya kan dapat apa istilahnya? Terbaik 1 mahasiswa untuk Fakultas Perikanan. Kemudian saya ikut seleksi sampai tingkat Unsrat di tahun yang sama, tahun 1992, dan saya terpilih menjadi mahasiswa berprestasi utama Unsrat, kemudian ikut lagi ke tingkat nasional begitu ya, sehingga menjadi finalis untuk di tingkat nasional. Nah, kemudian waktu setelah kembali dan menjadi dosen S2 itu terbuka beasiswa untuk Australia dan saya coba. Saya masih ingat betul di waktu itu ada sekitar 4.000-an yang melamar di tahun 1996. Dipilih hanya 175 dan 175 itu 31 dari Indonesia bagian timur, 31 itu hanya diambil 12 dan di Sulawesi Utara itu hanya 7 dan saya salah satunya. Nah, dari 7 itu 1 saja yang dari Unsrat, 3 dari IKIP ya, sekarang Unima ya, dulu IKIP namanya. Kemudian ada juga dari Universitas Kerabat, Unclad. Ya. Bukan 7, 4 saja. Maaf, yang 3. Jadi yang 3 itu dari Gorontalo. Karena pada waktu itu kan Gorontalo masih dalam proses peralihan untuk pindah menjadi provinsi sendiri. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi 4 dari Sulawesi Utara dan 3 dari Gorontalo. Mem sendiri sudah jabatan apa saja? Ya, contoh mulai dari pertama kali jabatan langsung dosen. Kalau saya dosen biasa saja, kemudian sekolah ya. Jadi setelah kembali, kemudian tahun 2009 saya menjadi guru besar dan setahun kemudian setelah saya sebagai pengukuhan sebagai guru besar, kemudian saya menjadi wakil pembantu dekan bidang kemahasiswaan atau PD3. Dan 4 tahun kemudian terpilih lagi untuk menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Jadi 8 tahun kira-kira. Jadi 2 periode saya menjadi pembantu dekan atau wakil dekan bidang kemahasiswaan. Ya. Sampai sekarang? No, sudah selesai 2018. Kalau sekarang jabatannya apa? Kalau di Unsrat sendiri saya memang sudah mengambil keputusan sampai tahun ini, jadi dari 2018 sampai 2021 ini untuk fokus, kebetulan saya masih punya anak yang masih bersekolah SD dan sesuai dengan janji saya pada diri saya sendiri untuk fokus kepada 2 anak saya di 4 tahun ini untuk tidak mengambil jabatan di Unsrat atau jangan dulu memegang jabatan. Tapi harapan saya tentu apabila Tuhan berkenan tahun depan saya ikut pencalonan sebagai dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Apabila Tuhan berkenan ya itu bisa terlaksana, ya saya serahkan ke apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini.
Tapi saya di luar Unsrat sendiri adalah anggota daripada Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Republik Indonesia. Bersama dengan ada beberapa guru besar dari perguruan tinggi yang lain di Indonesia. Jadi itu, dan mungkin juga ada jabatan-jabatan yang lain, tapi yang tidak membutuhkan saya harus duduk di kantor seperti itu, seperti jabatan yang struktural begitu. Tapi apakah Mem ada rencana lagi mau tambah sekolah atau gimana ini? Sebenarnya saya sebenarnya saya ingin sekali, masih ingin belajar lagi ya. Apabila Tuhan berkenan, saya ingin mengambil bidang kepariwisataan sesuai dengan passion saya juga di waktu yang lalu ya, di awal sebenarnya sebelum saya dengan pekerjaan saya sekarang. Tapi nanti kita lihat bagaimana. Jadi Mem anaknya berapa, Mem? Saya punya anak 2, perempuan dua-duanya. Yang satu usia 26 tahun, sekarang sudah dokter hewan, masih bertugas di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Dan yang kedua kelas 6 SD, ya di SD Advent 3 Pal 2. Ya. Bagaimana Mem membagi waktu dengan keluarga dalam pekerjaan? Pertanyaan yang tough ya. Jadi memang saya berusaha, karena di waktu yang lalu, waktu yang kakak ya, yang besar itu dia masih kecil, kami pindah-pindah negara untuk sekolah ya, sehingga saya punya waktu lebih banyak untuk studi ataupun pekerjaan saya. Oleh karenanya itu sekarang saya berusaha supaya bisa punya lebih banyak waktu seperti yang saya sebutkan tadi, 4 tahun terakhir ini saya fokus kepada anak-anak saya. Terutama yang kecil ya, tahun depan dia akan lulus SD, dan saya bersyukur saya bisa mendampingi dia selama 4 tahun ini untuk lebih fokus kepada mereka berdua. Karena yang tua kan, yang kakak ya sudah ada pekerjaan ya, sudah selesai kuliah dan sudah ada pekerjaan. Jadi saya bukan mengatakan bahwa sudah selesai tanggung jawab, tapi paling tidak dia sudah punya bekal untuk masa depannya sendiri. Yang kecil ini memang membutuhkan fokus saya, dan biasanya kemanapun saya pergi selalu saya bawa, dan dia sudah terbiasa dengan mengikuti saya. Dia biasanya melakukan aktivitas apakah dengan buku dan sebagainya. Jadi saya menurut saya sampai saat ini sudah bisa memberikan waktu yang cukup untuk terutama yang kecil ya. Kira-kira ada moto nggak tersendiri dari Mem untuk perjalanan hidup sebagai seorang perempuan? Dari dulu, dari SD, moto saya tidak pernah berubah. Jadi itu dalam bahasa asing sebenarnya, tapi kan kita bisa terjemahkan ya. Dari SD saya suka tulis ada beberapa moto dalam hidup, tapi yang saya masih pakai sampai saat ini adalah slow but sure wins the race. Jadi artinya pelan tapi pasti kita menangkan pertandingan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa cepat, tapi akhirnya banyak kekurangan atau miss yang harus kita hadapi karena kita terlalu cepat-cepat tanpa perhitungan. Tapi jangan juga pelan-pelan tapi tidak punya perencanaan. Pelan tapi pasti, slow but sure. Kita harus menangkan pertandingan. Apa yang menjadi goals atau cita-cita dalam hidup kita. Seperti itu. Ya, mungkin besok kan orang akan merayakan Hari Ibu. Mungkin Mem sebagai perempuan kira-kira seperti apa mau sampaikan kepada ibu-ibu atau wanita-wanita muda, apalagi di tengah pandemi ini? Oke, baik. Terima kasih, Gustaf. Kalau pesan dan buat saya, buat ibu-ibu, terutama yang masih muda, yang lebih muda dari saya, mari kita menggunakan waktu ya dengan sebaik-baik untuk hal-hal yang positif. Itu memang kedengarannya mungkin klise, tapi saya sudah mengalami itu sendiri. Banyak kesempatan yang kita miliki sebenarnya untuk kita bisa memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif, yang bisa bermanfaat. Terutama kalau kita punya anak, berarti kita bisa bermanfaat untuk anak-anak kita dan juga terutama untuk masa depan mereka. Tapi juga kita harus bisa berprestasi dan berkreasi supaya kita ini nanti ke depannya akan dikenang orang sebagai perempuan yang punya atau memberikan paling tidak ada kontribusi terhadap masyarakat. Ya.
dalam masa pandemi ini agak susah, tapi saya melihat cukup banyak ibu-ibu muda yang memanfaatkan ini dengan cara secara digital, misalnya menjual secara online, apakah itu baju, apakah itu makanan, kue, dan sebagainya. Dan saya lihat di Sulawesi Utara cukup banyak ibu-ibu muda seperti itu. Dan saya salut apa yang mereka lakukan ya. Saya salut, I really appreciate what they have done dan what they have been doing ya. Tidak semua orang bisa lakukan itu, tapi mereka adalah ibu-ibu yang bisa memanfaatkan waktu di tengah pandemi ini untuk hal-hal yang positif. Dan saya appreciate, saya sangat menghargai apa yang mereka lakukan. Nah itu menurut saya bisa menjadi contoh kepada ibu-ibu yang lain. Dan kalau saya sendiri, selain pekerjaan yang rutin ya sebagai dosen, kita memberikan kuliah, membimbing mahasiswa dan sebagainya, saya juga cukup aktif dalam kegiatan kepariwisataan dan memberikan mungkin motivasi-motivasi ya kepada orang-orang terutama perempuan ya, supaya dalam masa pandemi ini kita jangan terlalu putus asa, tapi kita harus bangkit ya, dan juga tetap melakukan kebaikan ya, karena saya berpikir bahwa masa pandemi ini adalah masa untuk ujian bagi kita, apakah kita bisa tetap bertahan dengan apa yang ada, tetap fokus, tetap punya goals, punya mimpi yang kita ingin lakukan, tapi segala sesuatu itu harus dipikirkan matang-matang dan punya tujuan yang baik buat diri kita sendiri, buat keluarga kita maupun buat masyarakat. Oke, siap. Mungkin masih ada yang mau disampaikan? Apa ya yang ingin saya sampaikan? Mungkin paling terakhir ya, tetap semangat ya buat ibu-ibu. Dalam dunia ini selalu ada banyak ujian yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak boleh putus asa, terutama buat ibu-ibu yang punya anak-anak ya. Karena terlalu banyak juga cerita-cerita bahwa dalam masa pandemi ataupun sebelum pandemi ataupun ke depannya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena ibu-ibu itu tidak kuat, kurang percaya diri, tidak punya semangat, sehingga akhirnya yang menjadi korban adalah anak-anak. Nah, sebagai ibu-ibu, mari kita jadikan momen Hari Ibu di tahun 2021 ini untuk kita maju melangkah, menunjukkan apa yang menjadi kemampuan kita, pribadi kita, prestasi kita lakukan itu kebaikan buat semua orang dengan baik, dan biar supaya kita dikenang ke depannya menjadi orang-orang yang atau perempuan, terutama perempuan Sulawesi Utara ya, yang baik dan berkenan atas apa yang kita lakukan, begitu. Oke, makasih banyak Mem. Ya. Terima kasih juga. Demikian Tribuners, wawancara kami dengan Ibu Profesor Dr. Insinyur Ibu Winda Mercedes Mingkit yang telah membagikan kisah atau cerita inspiratif sebagai seorang wanita yang mampu meraih studi hingga Profesor Dr. Insinyur. Ya, kiranya ini boleh memotivasi ibu-ibu atau perempuan-perempuan muda dalam menyambut Hari Ibu besok hari. Demikian, terima kasih.